Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Waji dengan NIM 5190711045. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan mensimulasikan beberapa tutorial pada software Blink. Tutorial tersebut diantaranya adalah Blink Animation, kemudian orientasi animation, dan yang terakhir adalah percent fill. Nah, untuk simulasi yang pertama adalah Blink Animation. Blink Animation pada software Intel sendiri adalah blink animasi seperti hilang dan timbul, kedap-kedip, ngeblink. Nah, cara untuk mengaplikasikan atau melakukan blink pada Intel software Intel ini sendiri, kita membutuhkan sensor, ya ini untuk komponen yang akan di blink, kemudian switch dan slider. Nah, switch dan slider ini digunakan untuk mengatur dari blink, dari sensor blink sensor tadi. Nah, untuk cara mengaturnya adalah dengan mengklik pada sensor, kemudian pada miscellaneous ini klik blink. Nah, kemudian untuk expression blink ini dihubungkan dengan komponen yang berfungsi untuk mengatur dari blink. Nah, untuk di sini saya menggunakan switch untuk mengatur dari blink dari sensor. Nah, kemudian jika sudah, klik OK dan OK. Nah, cara untuk melihatnya ini adalah klik runtime. Kemudian pada switch on. Nah, ini maka blink animasi akan aktif. Tampilan blinknya akan seperti ini. Nah, untuk mengganti warna agar tidak hitam seperti ini bisa kita edit. Cara mengganti warnanya adalah dengan bagian teks, bagian blink visible with this attribute. Nah, untuk colornya kita pilih misalkan warna biru. Klik OK. Dan coba kita jalankan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Warnanya akan berubah. Tadi awalnya hitam, sekarang menjadi warna biru. Kemudian pada blink ini sendiri ada blink atribut. Yang pertama adalah blink invisible, kemudian blink visible with this attribute. Di sini juga kita bisa mengatur kecepatan dari blink. Apakah ini pelan, ataukah sedang, ataukah cepat. Kita memilih yang sedang saja. Yang tadi adalah blink visible yang kita terapkan. Di mana blink visible ini tampilan sensor tadi ngeblink kedap-kedip, tidak menghilang dari sensornya. Coba kita terapkan yang blink invisible. Mari kita lihat bedanya. Nah, sensornya itu hilang timbul, tidak seperti tadi. Sensornya tetap, hanya saja ngeblink warnanya hilang timbul. Ini sensornya hilang. Kemudian blink animasi ini tidak hanya mengatur kedap-kedipnya saja, tetapi bisa diterapkan kondisi. Nah, kondisinya itu misalkan kita menggunakan untuk mengontrol blink sensor ini, kita menggunakan slider. Nah,
slider ini kan terdapat 0 sampai 100 untuk parameternya. Nah, kita bisa mengatur jika parameter ini kurang dari 20, maka sensor akan ngeblink atau lainnya. Caranya adalah pertama ada kita duplicate sensor. Kita tekan di sini. Nah, pertama kita lihat name tag dari slider ini adalah level yang nantinya kita akan hubungkan antara sensor dan slider ini agar bisa terhubung. Kemudian klik 2 kali pada sensor dan klik blink. Nah, ini switch kita ganti, klik 2 kali, kemudian pilih level dan oke. Level ini sendiri misalkan level jika kurang dari 20, maka sensor ini akan ngeblink. Kita menggunakan blink yang visible with this blink visible. Oke, oke. Mari kita simulasikan. Nah, jika kurang dari 20, blink ini akan ngeblink. Coba kita naikkan. 25, parameter menunjukkan 25, sensor ini tidak ngeblink. Dan jika di bawah 20, sensor akan ngeblink. Nah, begitu kurang lebih cara menerapkan blink animasi di software InTouch. Selanjutnya adalah orientasi animasi. Nah, langkah untuk menerapkan orientasi animation pada InTouch SCADA. Yang pertama adalah kita membutuhkan slider yang fungsinya untuk mengatur orientasi. Di sini kita membutuhkan rectangle, kemudian klik pada rectangle, kemudian pilih orientasi. Nah, level ini sesuaikan dengan eh, komponen yang digunakan untuk menggerakkan dari objek. Nah, di sini saya menggunakan slider yang name tag-nya adalah level. Jadi nanti terhubung. Jadi ketika slider ini digerakkan, dinaikkan nilainya, maka objek ini akan terjadi suatu di objek. Nah, mari kita lihat. Nah, jika slider ini parameternya kita naikkan, maka objek tersebut akan berputar, berrotasi. Jadi, dengan menggunakan orientasi, kita bisa melakukan rotasi. Nah, namun tapi pada objek ini kita masih belum mempunyai center point atau titik tengah dari objek. Untuk melakukannya, caranya adalah sebagai berikut. Kita hapus dulu, kemudian kita butuh bantuan lain, menggunakan line.
Dan kita buat rectangle kembali. Nah, selanjutnya kita membuat animasi orientasinya, level, kemudian value at max CW-nya kita atur pada nilai 100. Nah, untuk rotasinya kita mengatur pada 360 derajat. Mari kita lihat apa yang terjadi. Jika parameter dari slider ini dinaikkan, terlihat bahwa titik poin, titik tengah dari objek ini berada di sini, tepat di tengah dari line. Nah, selanjutnya adalah pada bagian posisi. Kita akan mencoba melihat perbedaan jika kita mengganti nilai dari posisi. Misalkan pada posisi X, nilai kita ganti 50. Dan mari lihat apa yang terjadi. Perbedaannya sangat terlihat jelas perbedaannya. Bahwa objek sedikit menggeser ke sebelah kanan, ya karena sumbu X ini positifnya ke kanan, kemudian negatifnya ke kiri. Tadi kita mengatur positif 50, maka benda sedikit ke kanan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan simulasi ini. Untuk yang awal tadi, ketika berputar, titik tengahnya ini masih berada di sini. Nah, untuk yang sekarang, karena kita telah mengatur sumbu X tadi ke 50, maka objek sedikit bergerak ke kanan. Selanjutnya apa yang terjadi jika kita merubahnya tadi min 50, sekarang minus 50. Nah, ketika kita angka pada eksposisi tadi kita ubah ke minus 50, maka objek akan bergerak ke kiri, artinya bergeser. Titik titik putarannya itu sedikit bergeser, yang tadinya berada di tengah, ini bergeser ke sebelah kiri. Nah, untuk selanjutnya adalah apa yang akan terjadi jika kita merubah di posisi, misalkan 30 di posisi. Nah, ini adalah sumbu Y. Ketika kita angka tadi kita rubah menjadi plus, maka titik putar dari objek ini berada di bawah. Nah, bedanya dengan biasanya adalah ketika pada sumbu Y ini yang di bawah merupakan negatif, pada Intel server ini ke bawah justru positif, ke atas malah minus. Selanjutnya, mari kita lihat perbedaan jika kita melakukan. Jika kita
minus 30. Mari kita lihat perubahan yang akan terjadi. Lihat. Bisa dilihat bahwa yang tadi plus itu berada di bawah sumbu Y. Sekarang ketika minus, dia berada di atas sumbu. Itu merupakan perbedaan-perbedaan dari center posisi atau center of rotation, titik tengah putaran. Kita ganti 0, 0 ganti. Kemudian kita juga bisa merubah rotasi, mau berapa derajat putarannya. Jadi awalnya 360 derajat, nanti kita ubah menjadi 180 derajat. Dan mari kita lihat. Nah, objek akan melakukan putaran hanya 180 derajat karena kita tadi sudah mengatur rotasinya 180 derajat. Nah, mungkin pada simulasi orientasi animation ini hanya ini yang bisa simulasikan. Untuk simulasi yang terakhir adalah percent fill. Untuk simulasi percent fill, di sini kita memerlukan slider. Kemudian kita akan membuat sebuah rectangle. Nah, untuk menerapkan menggunakan simulasi dari percent fill ini, dengan klik objek, kemudian percent fill, terdapat dua opsi, yakni vertikal dan horizontal. Untuk utama kita pilih vertikal terlebih dahulu. Nah, untuk expression kita samakan sesuai dengan name tag atau expression dari slider. Nah, di sini expressionnya dari slider yakni level. Kemudian untuk maksimal fill 100. Untuk direction ini merupakan masih setelan awal, settingan awal. Untuk direction kita pilih up terlebih dahulu. Untuk background color kita pilih warna kuning. Untuk perubahan-perubahan lainnya nanti kita akan cari tahu apa perbedaan dari setiap opsi. Untuk settingan awal, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang akan terjadi. Nah, jika slider kita naikkan, maka ini akan berubah warna. Bisa diibaratkan jika kotak ini merupakan sebuah tank dan akan diisi sebuah air, maka air akan mengisi dari bawah ke atas sampai penuh dengan volume 100, karena tadi sudah diatur bahwa maksimumnya adalah 100. Nah, mari kita lihat perbedaan jika kita menerapkan opsi-opsi lainnya. Untuk direction tadi kita up, coba kita ganti ke down, kemudian maksimum dari fill kita ganti 50. Dan mari kita lihat apa perbedaannya. Nah, ketika slider di parameter slider kita dinaikkan, yang pertama perbedaannya adalah yang tadi perubahan warna itu dari bawah ke atas. Nah, untuk yang saat ini adalah dari atas ke bawah, dan volume di parameter dari slider ini dinaikkan 100, nilai 100. Nah, pada kotak ini itu tidak full putih, jadi masih setengah karena 50, penuhnya adalah 100. Jadi diibaratkan jika ini adalah sebuah tank, kemudian diisi air itu keluar dari atas memenuhi tank
namun hanya setengah, tidak full. Kan tadi kita sudah mengatur dari maksimum fill-nya kita atur 50. Perbedaannya itu. Kemudian coba kita horizontal. Version kita pilih label, oke. Kemudian warna kita ganti kuning lagi. Kita pilih left atau kiri. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Sebentar, sebentar. Nah, jika slider ini kita naikkan, itu perubahan warnanya berasal dari kanan ke arah sebelah sini, ke kiri. Perubahan warnanya ke arah kiri, ke arah kiri. Karena kita mengatur tadi left, kan left kiri. Jadi warna tadi bergerak dari kanan ke kiri. Kemudian jika kita horizontal, kita pilih ke right, kemudian kita move ke maksimum fill kita kasih 50%. Dan apa yang terjadi? Nah, pada objek tersebut warna akan berubah dari arah kiri ke arah kanan. Namun karena maksimum fill kita kasih 50%, maka perubahan warna tersebut tidak full. Ini hanya setengah. Jadi fill animation ini bisa digunakan untuk misal kita membutuhkan untuk simulasi pengisian tank dengan air atau sebagainya. Yang mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah maupun kurang jelas dalam menyampaikan simulasi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.